Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa lihat saat ini adalah penampakan dari mesin TV merek Sony yang rusaknya itu lama hidup. Tipenya adalah XR29M61, KV XR29M61. Dan TV ini biasanya kalau lama hidup pemirsa, yang untuk khusus merek Sony, biasanya sering ada elko di bagian primer yang rusak. Tapi elko yang primer itu yang mana gitu ya? Karena elko di bagian primer itu kan banyak banget. Ada 2 buah yang gede-gede seperti ini. Terus ada yang seperti ini, yang kecil-kecil, tapi juga ada yang ukurannya besar. Elkonya kecil tapi voltasenya besar banget. Ada yang seperti itu pemirsa. Ada juga elko yang nyelip di bagian pendingin. Bukan di bagian pendingin, yang nyelip di 2 buah pendingin seperti ini. Ini elkonya sekitar 35 volt ukurannya. 35 volt 22 mikrofarad. Tapi nggak saya lepas, saya cuma cek kondisi fisiknya aja pemirsa, sama kayak elko yang sekarang saya cek ini. Yang ini adalah elko tegangan tinggi nih, ini 450 volt 0,47 mikrofarad. Terus yang 2 di depannya itu adalah elko yang ukurannya nggak sampai 450 volt. Yang ini aja nih yang saya pegang, ini yang ukurannya gede. Kita mau lihat itu masih bagus apa enggak ya. Habis itu baru kita putuskan. Kita putuskan untuk diganti atau tidak. Nah, sekarang saya megang elko 220 volt, 220 mikrofarad 35 volt yang ada di celah pendingin tadi. Karena saya penasaran pemirsa, ternyata elkonya masih bagus. Tuh, kondisi fisiknya seperti ini. Biasanya kalau rusak dia agak melendung sedikit aja, butuh kejelian sih memang. Karena kondisinya masih bagus, akhirnya saya pasang lagi. Dan sekarang saya mau cek elko yang berukuran 450 volt 0,47 mikrofarad ini, kira-kira masih bagus apa enggak ya. Kalau rusak langsung aja saya ganti pokoknya. Sebelum dilepas ya pemirsa, dicek dulu, ditandain di bagian primer itu untuk kerusakan seperti ini. Yang paling dicurigai adalah elko-elko yang berukuran di bawah 50 volt seperti yang ini, atau elko yang di atas 50 volt. Ya, sama aja dong berarti. Dan elko yang besar yang saya tunjuk ini pemirsa, saya cek ternyata masih bagus. Jadi saya pasang lagi. Dan elko kecil-kecil 2 buah di depannya itu, nah ini juga masih bagus dua-duanya. Nah, elko yang 450 volt 0,47 mikrofarad udah saya lepas. Ternyata kondisinya memang benar rusak pemirsa. Sekarang kita cari di toko elektronik, kira-kira ada dijual nggak. Biasanya sih agak susah pemirsa. Elko 450 volt 0,47 mikrofarad ini kalau nggak beli online jarang ada. Ternyata begitu saya udah muter-muter ke toko elektronik di daerah saya tinggal, saya nggak ngedapetin elko yang berukuran sama seperti ini pemirsa. 450 volt 0,47 mikrofarad. Dan mau nggak mau saya harus beli elko yang hampir mirip, tegangannya sama 450 volt, tapi kapasitasnya 2,2 mikrofarad, karena ini yang paling kecil yang bisa saya temuin. Mau nggak mau saya harus berspekulasi, dan elko ini saya akan pasang di tempatnya ya, dan jangan sampai kebalik. Terus kita tes kira-kira sembuh apa enggak dia. Udah saya pasang pemirsa, dan udah saya solder, udah saya potong kaki yang kepanjangan. Sekarang saya pastikan kira-kira dia itu enggak longgar solderannya. Ternyata memang bener solderannya bagus, dan PCB bawahnya pun masih bagus juga. Langsung saya balik, saya hidupin, ternyata TV-nya hidup, bunyi ceting 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 gitu. Dan rupanya rasternya itu kecampur warna agak kebiru-biruan, dan yang punya katanya bilang warnanya emang udah rusak katanya gitu pemirsa. Ternyata emang benar, mengganti elko 450 volt 0,47 mikrofarad tadi memang berhasil. TV yang dulunya waktu hidup itu nungguin sampai 15 menit ke atas, sekarang
1 detik udah langsung hidup pemirsa. Tapi meskipun udah sembuh, TV ini masih ninggalin pekerjaan, yaitu warna yang agak kebiru-biruan. Waduh, berarti saya harus cek bagian warna ini. Mau nggak mau harus agak lebih panjang lagi kerjanya pemirsa. Tapi selain itu ada juga masalah baru pemirsa, yaitu gambar di OSD itu berbayang. Ini biasanya kontrasnya kegedean. Nah, kalau misalnya mau benerin raster supaya kelihatan hitam putih, nggak kelihatan biru seperti ini, itu biasanya kita cari menu untuk ngatur kontras, brightness, color, balance, dan lain-lain ya. Nah, biasanya di TV Sony itu nggak ada pemirsa, karena semuanya udah otomatis. Jadi untuk membuktiinnya, saya kasih durasi beberapa saat untuk pemirsa. Saya mau pencet-pencet bagian menu untuk tunjukin bahwasanya menu itu emang nggak ada pemirsa. Yang ada untuk intelligence picture itu on gitu aja. Terus mode dari video color, mode dari color itu ya juga cuman soft atau warm, cuman kayak gitu-gitu aja. Nah tuh color system auto, terus ini ada bahasa Inggris sama Cina. Jangan sampai salah pencet. Kalau kepencet berarti harus cari orang Cina dulu yang ngerti baca tulisan Cina nih, baru bisa ganti bahasanya pemirsa. Ini ya, color system auto, video label, terus white mode, picture rotation. Cuman kayak gitu-gitu aja pemirsa. Jadi untuk ngebenerin gambar yang berbayang, kita harus adjust potensio di bagian belakang TV, tepatnya di dekat daerah RGB. Di situ ada potensio yang nyambung sama kabel playback. Di situ yang kita putar untuk setting supaya dia nggak berbayang lagi gitu. Nanti kalau sempat saya tunjukin sama pemirsa. Yang jelas dia tempatnya ada di belakang pemirsa. Tuh, ini mode dari picture-nya soft yang dipakai. Kemudian ini juga bisa kita ganti jadi warm, jadi cool, dan lain-lain. Nah, karena settingannya nggak ada, settingannya otomatis semua di TV Sony seperti ini, settingan warnanya otomatis. Mau nggak mau saya harus cek bagian RGB. Kalau yang namanya ngecek bagian RGB itu berarti harus bongkar TV-nya dan kita lihat dari belakang. Ada PCB kecil yang nancep di tabung itu pemirsa. Dan di sana saya nemuin Elco 250 volt 4,7 mikrofarad yang saya curigai rusak. Yang nyambung dengan IC RGB. Di sini dikasih kode C781. Ya. Terus berparalel dengan Elco C754 dan Elco C751. TV ini menggunakan IC RGB, nggak menggunakan transistor lagi. Jadi kalau misalnya saya ganti Elco nanti masih belum sembuh, nanti saya mau coba ganti IC. Untuk ngelihatnya pemirsa bisa lihat di sini ada tulisan KB, KG, KR. Itu adalah singkatan dari masing-masing RGB. Ini adalah pin dari RGB out. Kita bisa cek tegangannya ada apa enggak di sana. Di sana juga ada tegangan 9 volt dan yang lain-lain. Elco ini udah kelihatan agak penyok. Biasanya sih rusak. Karena komponen tester nggak ada, jadi kita harus langsung ganti aja. Sebelum Elco-nya diganti, saya juga mau antisipasi untuk mengganti IC RGB TDA 6108A. Moga-moga aja ada dijual. Ini dia barangnya udah saya beli di toko elektronik ya. Ada 2 buah IC dengan tipe ini sih yang lama nih. Bukan yang ini loh pemirsa. Yang 4,7 mikrofarad 250 volt ini akan saya gunakan untuk mengganti Elco yang tadi saya lepas di bagian RGB. Tepatnya ada 2 buah. Kemudian dua-duanya akan saya ganti dan saya akan mengganti IC RGB TDA 6108JF. Semoga berhasil. Dan setelah saya pasang Elco-nya, saya solder, kemudian saya potong kaki-kaki yang kepanjangan. Kemudian ini adalah PCB bagian RGB dan di dalamnya ada potensio untuk ngatur kontras pemirsa. Sebelumnya saya coba dulu setelah mengganti Elco 250 volt itu, coba saya hidupin.
kira-kira normal apa enggak. Tunggu sekitar 2-3 detik, TV-nya langsung hidup. Dan ternyata setelah mengganti elko 250 volt 4,7 mikrofarad itu di bagian RGB belum berhasil juga pemirsa. Karena penggantian elko belum berhasil, akhirnya saya putuskan untuk mengganti IC TDA yang ini. Yang sebelah kiri adalah yang lama, yang sebelah kanan adalah IC TDA yang baru, yang tipenya adalah sama 6108A. Saya pasang kemudian saya solder. Jangan lupa pastiin solderan IC-nya bagus ya, seperti ini. Ternyata juga setelah mengganti IC RGB, nggak ada perubahan yang terlalu signifikan pemirsa. Cuman seperti ini aja, gambarnya masih tetap agak kebiru-biruan dan susah banget disetting karena memang nggak ada settingan untuk merubah. Potensio RGB pun nggak ada di bagian belakang itu ya. Jadi kita nggak bisa setting bagian R, G, dan B-nya itu semau-mau kita gitu, karena dia udah diatur oleh IC-nya langsung. Jadi yang paling bagus adalah mengganti IC chroma atau IC warnanya, gitu ceritanya. Dan yang punya sih nggak keberatan. Yang punya nggak keberatan dengan gambar TV-nya seperti ini pemirsa, karena TV ini adalah TV riwayat. Jadi yang penting TV-nya bisa hidup cepat aja gitu. Karena yang lama kemarin sebelum saya servis itu memang hidupnya lama banget, 15 menit ke atas dia baru bisa hidup. Tapi sekarang udah bisa 2-3 detik langsung hidup, bahkan nggak sampai 2 detik gitu. Terus pertanyaannya, bisa jadi kerusakan seperti ini, kerusakan gelap seperti ini karena screennya kurang besar. Screennya udah saya rubah menjadi besar, tapi tetap aja nggak mau dia pemirsa. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Hasil yang paling maksimal adalah yang seperti ini pemirsa. Suara normal, gambarnya cuman gelap aja gitu, terus pencampuran warnanya itu kurang bagus. Dan itu mesti diganti IC chroma. Karena beliau nggak mau ngelanjutin TV-nya ini sampai gambarnya benar-benar bagus. Mau nggak mau akhirnya saya harus akhiri sampai di sini. Dan terima kasih sudah menonton pemirsa. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.